Sejarah Sumpah Pemuda dan makna di dalamnya. Tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda, hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui keperapatan besar pemuda Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda I adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres Muhammad Tobroni tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Menurutnya, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bangsa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda I sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda I selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori PPPI, Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia, mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut. Ketua Sogondo Jopuspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Saripudin, Pembantu 1 Johan Muhammad Tijai, Pembantu 2 Katija Songkana, Pembantu 3 RCL Senduk, Pembantu 4 Johans Laimena, Pembantu 5 Muhammad Rosjani Somed. Dan inilah tokoh-tokoh perumusan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di gedung Katolik Jongenelingboon KJB Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti penting persatuan. Untuk kebangsaan, menurutnya terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjapa Bioskop, membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Dalam rapat ketiga ini, sebelum rumusan hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu diperdengarkan lagu ciptaan W.R. Supratman, yakni Indonesia Raya, yang nantinya akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia setelah merdeka. Setelahnya, putusan kongres dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta. Sebuah putusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Adapun ikrar Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku
Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Itulah sejarah dan makna dari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian, Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku, ras, dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi pemuda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan, alih-alih untuk memecah dan menjadi sumber konflik. Dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.